Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Arif. Oke, oke. Eh, 1941 ya. Kita mulai aja ngobrol nanti yang sisanya teman-teman yang lain menyusul. Bentar saya siapkan slide-nya dulu. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke, malam hari ini kita diskusi tentang bagaimana itu sehat, kemudian detox, eh, kenapa manusia itu bisa sakit, dan nanti ada tambahan terkait perantara teknologi terapi menunjang kesehatan kita. Oke. Sehat itu pada dasarnya adalah pilihan kita. Kenapa kita memilih sehat atau tidak? Kenapa disebut pilihan? Karena pola hidup, pola makan, pola pikir, olahraga, pola tidur kita, semuanya itu yang menentukan kita. Kitalah yang memilih untuk memilih jalan seperti apa, pola seperti apa yang akan kita eh, jalani untuk keseharian kita. Nah, jadi kalau bahwa jika sehat atau tidak sehat, itu yang pada akhirnya dikembalikan lagi kepada pilihan kita. Seringkali kita seolah-olah menjadi terpojok karena terpaksa, padahal semuanya bisa diatur dan segala sesuatu yang ada dalam tubuh kita adalah 100% dalam kendali kita. Jadi pilihannya adalah memiliki pola hidup yang sehat atau kehidupan yang penuh penyakit. Nah, eh, umumnya orang ini populasi manusia kita bagi misalnya ya dari 100% populasi 10% itulah orang yang benar-benar sehat 100%. Kemudian 10% lagi orang yang benar-benar sakit. Nah, yang 80% itu adalah yang seperti kita-kita ini kebanyakan seolah-olah merasa sehat tapi di balik tubuh yang seolah
rasa atau perasaan kita yang sehat ini sebenarnya ada sesuatu di dalam tubuh yang kita abaikan. Dan seringkali setelah kita tiba-tiba ambruk, ada merasa tubuh tidak nyata, muncul, kesadaran kita muncul untuk memperhatikan tubuh kita. Bukan berarti selama ini kita tidak memperhatikan tubuh, tapi lebih kepada sepintas saja, abai. Ada hal-hal lain yang dalam pikiran kita seolah-olah menurut pemikiran kita, menurut kesadaran kita itu lebih penting. Nah, tadi saya di judul kita akan bicara tentang salutogenesis. Apa sih salutogenesis? Nah, salutogenesis dan patogenesis itu adalah bagaimana kita menciptakan, menyembuhkan diri apabila kita sakit atau terkena penyakit tertentu. Nah, kedua mazhab atau pemikiran ini sangat-sangat berbeda. Kalau yang patogenesis adalah kita fokus di pengobatannya, fokus di organnya. Apabila kita sakit tertentu, oh ya udah kita berupaya mengobatinya. Tapi kalau salutogenesis adalah kita berupaya menciptakan kesehatan dan meningkatkan kesehatan tubuh kembali ke sumber sehatnya. Apa sih yang membuat tubuh kita tidak seimbang? Jadi, kita lihat makna sakit. Kalau cara tubuh kita sakit, biasanya tubuh atau jiwa sakit, tubuh kita akan mencari cara yang kalau patogenesis mencari cara bagaimana untuk sembuh. Misalnya tubuh, kemudian macam-macam orang berupaya mencari kesembuhannya. Ada yang kemoterapi, operasi, minum obat, manajemen emosi, menggunakan minum enzim, redam enzim, dan lain-lain. Itu adalah semua adalah upaya kita untuk mencari kesembuhan, untuk mencapai kesehatan kita. Nah, perbedaan antara patogenesis dan salutogenesis di sini, kalau patogenesis adalah fokus di penyakitnya, kemudian mengobatinya. Nah, kalau salutogenesis kita melihat manusia secara keseluruhan, secara utuh, mengembalikan kesehatan manusia secara utuh. Jadi teman-teman yang udah detox mungkin sudah lebih paham karena sudah sering mendengar saya bicara tentang salutogenesis ini. Jadi manusia itu dilihat bukan hanya tubuh fisiknya saja, tapi dilihat secara keseluruhan. 100% sehat ini adalah 30%. Ini biasanya ke teman-teman yang kelas emosional healing, saya selalu sampaikan ini, dan beberapa teman-teman di grup detox. 100% sehat itu yang 30% adalah kita ikhtiar mengurusi tubuh fisik, badan kita. Misalnya kita makan sehat, olahraga, tidur cukup, kemudian olahraga, tidur, pola makan, gitu. Nah, hal-hal itu kontribusi kita menata badan kita, itu kontribusi untuk kesehatan kita itu adalah 30%. Dari kita, kontribusi kita ke sehat. Ikhtiar tubuh fisik itu memberikan kontribusi kepada kesehatan kita hanya 30%. Yang 60% itu adalah pikiran, perasaan, emosional. Di sini adalah manajemen emosi. Bagaimana kita mengelola dan mengontrol emosi kita supaya tidak mengganggu tubuh fisik kita. Yang 10% adalah dukungan dan support keluarga dan teman. 9 lebih, jadi gini,
dari pasien-pasien kanker yang saya dampingi, lebih 90% penderita kanker punya masalah emosional. Hanya yang 10% itu misalnya akibat kayak radiasi tertentu, akibat dari faktor-faktor eksternal di luar emosional. Jadi secara umum dengan literatur-literatur lain ini juga terbukti bahwa penderita kanker itu masalah terbesarnya ternyata di emosional. Kami kebetulan saya mendampingi beberapa orang yang menderita CA, kira-kira ada 4 orang saat ini, dan semuanya saya lagi coba mereka bantu untuk melepaskan emosional. Di samping ikhtiar bagaimana penyembuhan secara fisiknya. Jadi kalau kita sakit atau menderita sakit tertentu, kombinasi kesemuanya ini antara ikhtiar fisik, emosional, dan dukungan keluarga dan temannya, kesemuanya kita harus seiring kita jalani. Kita nggak bisa memilih hanya memberesin bodinya saja, tubuh fisiknya saja. Kita nggak bisa hanya membereskan emosional saja, kemudian hubungan antara keluarga dan teman juga semua. Jadi melihatnya secara keseluruhan, kita beresin semuanya. Oke, ini saya melihat dari Yin Yang Wuxing ini, menurut tradisional Chinese medicine, manusia itu terdiri ada atas unsur kayu, api, tanah, metal, dan air. Dan setiap unsur-unsur ini saling mengontrol dan saling menstabilkan. Jadi ada merusaknya juga, ada bisa saling mempengaruhi destruction gitu. Nah, unsur-unsur ini ada yin dan yang-nya, artinya ada panas dan dinginnya untuk keseimbangan. Jadi pasangan-pasangan organ-organ utama ini adalah saling melengkapi, saling menyeimbangkan unsur panas dan dinginnya. Jadi kayak empedu dan liver, mereka saling menstabilkan. Empedu, unsur panas, liver, unsur dingin. Makanya seringkali orang yang empedunya sudah diangkat, otomatis pemanas. Penyeimbang livernya, unsur panasnya sudah tidak ada. Nah, biasanya orang yang sudah diangkat empedunya, kesehatannya cenderung tidak sebaik pada saat empedunya masih ada. Jadi kalau kita lihat unsur kayu ini mengontrol dan menstabilkan tanah melalui penyusupan akar ke dalam tanah. Jadi kalau kita bicara kayu pasti tumbuhan. Jadi unsur melalui apa? Tumbuhan kayu itu mengontrol dan menstabilkan tanah adalah melalui penyusupan akar ke dalamnya. Nah, tanah itu juga mengontrol dan menstabilkan air dengan menampungnya. Jadi air bisa ditampung di tanah, contohnya sungai, danau, gitu. Air, unsur air itu bisa mengontrol dan menstabilkan unsur api dengan bisa membatasi atau memadamkannya. Api bisa padam oleh air. Nah, unsur api bisa menstabilkan, mengontrol logam dengan meleburkannya. Dan juga unsur logam bisa mengontrol dan menstabilkan unsur kayu, misalnya dengan memotongnya. Artinya kan kayu dipotong pasti dengan logam. Nah, ini gambaran yin yang wuxing, keseimbangan unsur-unsur alam di tubuh, bagaimana untuk mencapai tubuh itu seimbang. Oke, ini hampir sama yang tadi, hampir di seluruh, saya kembali sebentar.
Ya, unsur utama di tubuh kita ini adalah liver, karena liver ini adalah yang mengontrol 500 triliun sel di tubuh kita, semuanya dikontrol oleh liver. Jadi liver ini setiap hari bisa menghasilkan 1 sampai 1,5 liter cairan empedu, dan setiap menit dia 3 liter darah lewat dari liver. Kenapa? Makanya unsur organ vital liver adalah termasuk salah satu organ vital yang harus kita perhatikan. Kalau livernya baik, livernya bersih, otomatis organ-organ lain bisa menjadi baik. Nah, ini sudah banyak dibuktikan oleh teman-teman yang sudah pernah melakukan detox batu empedu. Nah, detox batu empedu ini bukan hanya membersihkan empedunya, memang judulnya adalah detox batu empedu, tapi yang didetoksifikasi adalah seluruh badannya kita. Oke, jadi kondisi kesehatan liver ini 20% dipengaruhi oleh pola makan, 20% dipengaruhi oleh pola hidup, 60% dipengaruhi oleh pola pikir. Jadi kita perhatikan kadang orang-orang yang pola makannya ngawur, pola hidupnya juga ngawur, tapi dia nggak pernah mikir gitu. Jadi orang-orang yang nggak pernah mikir, tapi dia sehat-sehat aja. Ya itu contohnya ya seperti orang-orang apa ODGJ itu, ODGJ itu ya, karena dia cenderungan sehat, kadang makannya nggak boleh dikatakan makan kotor atau apa, semuanya eh, tidak ter tidak teratur gitu. Tapi kok sehat gitu. Nah, sementara kita yang berupaya makan tertib kok masih nggak sehat. Nah, kita harus lihat yang 60% kesehatan liver kita itu dipengaruhi oleh pola pikir atau manajemen emosi terhadap kesehatan liver. Oke, selanjutnya saya melihat kesehatan liver yang 100% sehat itu tadi dipengaruhi oleh tadi pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Nah, sekarang apabila terjadi gangguan oleh liver, nah, liver kita ini yang 10% ini nanti larinya biasanya ke gangguan kolesterol. Nah, kalau gangguan kolesterol ini apa? Biasanya parameter labnya biasanya triglyceridnya tinggi, LDL-nya tinggi, gitu. Jadi lemak jahatnya tinggi. Nah, biasanya kolesterol ini bisa menjadi sumbatan di pembuluh kapiler maupun pembuluh mikro. Apabila dia di pembuluh jantung, biasanya terjadi serangan jantung. Gitu. Nah, kalau nanti di pembuluh mikro di kepala, itu biasanya jadi 10% kesehatan liver ini nanti gangguannya itu ke lambung, ke pencernaan. Asam lambung ini biasanya nanti kalau asam lambungnya sudah naik, menjalar kemana-mana. Kalau dia ke paru-paru nanti bisa sesak gitu. Kadang kalau dia keasaman lambung, minum keasaman tubuh terus naik ke kepala, biasanya gampang pusing, orang-orang vertigo, biasanya pasti gangguan lambung. Jadi dia pasti punya gangguan asam lambung. Mungkin teman-teman nanti pas kita diskusi tanya jawab bisa konfirmasi kira-kira tubuhnya rasa yang dirasakan ini ada nggak hubungannya sama kondisi ini. Dari 90% gangguan lambung ini, yang 40% mengakibatkan gangguan di pusar pencernaan. Gitu. Kenapa demikian? Usus besar ini adalah terusan jalur makanan kita yang setelah lambung diproses. Nah, apabila
proses di lambung tidak baik akan mempengaruhi kesehatan di usus besar kita. Ya, tadi juga asam lambung bisa mempengaruhi paru-paru, biasanya gampang sesek, yang suka sesek, asma, gangguan paru-paru, itu coba dicek apakah ada asam lambungnya. Itu beberas. Kemudian juga pengaruh ke saluran kencing. Nah, kalau pengaruh ke saluran kencing biasanya karena keasamannya tinggi, biasanya biasanya gampang infeksi saluran kencing. Nah, tanda-tandanya biasanya gampang masuk angin, sering menggigil, gitu. Nah, ini biasanya sering kalau ibu-ibu para wanita sering mengalami ini. Wanita lebih rentan terkena infeksi saluran kencing dibanding eh, laki-laki. Kalau asam lambung itu keasaman lambung ini mengganggu ke pankreas, otomatis nanti pankreas produksi insulin pankreas menjadi terganggu. Nah, biasanya kalau produksi insulinnya terganggu, itulah jadi biasanya orang nanti terkena diabetes. Nah, yang 80%, yang 60% dari gangguan lambung ini ternyata mengakibatkan gangguan di ginjal, menyebabkan ginjalnya kerja berat. Ginjalnya kerja berat. Nah, biasanya kalau ginjalnya kerja berat, ada beberapa penyakit yang sering terjadi. Nah, contohnya asam urat. Nah, itu orang yang asam urat itu tanda-tanda bahwa ginjalnya kerja berat. Jadi gini, ginjal atau lambung atau organ dikatakan kerja berat ini belum tentu dia sakit. Jadi parameter labnya mungkin nggak menunjukkan bahwa ada kelainan di situ, tapi tapi organ tersebut sebenarnya bekerja berat. Nanti saya bahas kenapa organ bekerja berat. Nah, dari ginjal ini biasanya tanda-tanda ginjal yang kerja berat itu gangguan di tubuh yang paling gampang nampak, salah satunya adalah asam urat. Orang yang asam urat biasanya karena ginjalnya kerja berat dan juga karena ada masalah di lambung. Kemudian gangguan di otot, gampang pegel, gampang suka-suka memar gitu. Nah, itu juga akibat ginjalnya kerja berat. Kemudian kalau di tulang, osteoporosis, artritis, itu juga ginjalnya kerja berat. Kenapa ginjalnya kok osteoporosis itu hubungannya dengan ginjal? Karena ginjalnya tidak optimal menyerap, kalau nggak ada gangguan ginjal, vitamin-vitamin tidak optimal diserap oleh tubuh. Nah, osteoporosis itu biasanya terjadi akibat kalsium yang ada di darah tidak nyampe ke tulang. Sementara pengantarnya kalsium ke tulang itu adalah vitamin K2. Nah, sementara kalau ginjalnya kerja berat, dia tidak bisa mengolah vitamin secara optimal. Itu yang menyebabkan gangguan masalah ditinggal. Nah, darah tinggi. Nah, teman-teman yang misalnya keluarganya, kerabat atau siapa darah tinggi, yaitu merupakan itu salah satu juga akibat gangguan ginjalnya kerja berat. Beberapa teman saya jadikan co-host ya untuk bantu. Oke. Oke.
Oke, nah, sampai darah tinggi ya tadi. Nah, kemudian gangguan di ginjal ini juga mengakibatkan gangguan di reproduksi, baik pria maupun wanita. Biasanya nanti kalau wanita biasanya kadang ada minum, kemudian endometriosis, masalah seperti itu. Nah, kalau di pria biasanya nanti gangguan di ada yang lama, mengganggu vitalitasnya, terus kualitas sperma atau apa itu sangat berpengaruh. Nah, ini eh, ginjalnya kerja berat itu akan mempengaruhi kondisi kesehatan di reproduksi. Nah, nah, selanjutnya adalah bengkak-bengkak, gampang memar, bengkak-bengkak gitu, sering misalnya kaki sering bengkak, berdiri lama. Nah, itu akibat ginjalnya kerja berat. Itu contoh ciri-ciri atau salah satu ciri-ciri ginjal kita sedang bekerja keras. Nah, kemudian gangguan imunitas. Gangguan imunitas ini seperti autoimun. Nah, autoimun itu juga akibat ginjalnya kerja berat. Kerja berat. Nah, biasanya yang paling sekarang itu paling sering autoimun itu nampak itu ada vitiligo, itu termasuk gangguan imunitas, termasuk autoimun. Nah, itu tanda-tanda bahwa ginjalnya sedang bekerja berat. Kemudian juga alergi. Alergi ini gampang gatel, sering tiduran. Nah, ini juga akibat ginjalnya kerja berat, sehingga ginjal tidak bisa mengolah racun atau baik yang dari makanan maupun dari minuman yang masuk ke tubuh. Kenapa sih liver kita harus kita jaga kesehatannya? Nah, karena dia mengontrol hampir keseluruhan organ sel tubuh kita, hampir semuanya, karena dia dilewati oleh darah yang mengalir ke seluruh tubuh kita. Oke. Nah, di sini dulu saya akan cerita tentang kesehatan liver. Nah, kenapa liver ini penting untuk kita jaga? Karena dia mengontrol semuanya. Nah, gangguan di liver ini akibat pola hidup kita, sehingga banyak toksin, racun, baik akibat pola makan kita, terus kualitas makanan yang kita makan tidak baik, bahan makanannya, sehingga menjadi timbunan toksin di tubuh. Nah, toksin di tubuh ini harus dibuang. Kalau tubuh kita seimbang, harusnya tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Mampu menyembuhkan dirinya sendiri kalau tubuh kita seimbang. Jadi timbul sakit itu biasanya akibat terjadi ketidakseimbangan di dalam tubuh kita. Jadi organ-organ kita ya tadi contohnya kerja berat. Nah, contoh paling sederhana kerja berat organ tubuh kita ini ada contohnya seperti kalau kendaraan, kita beli kendaraan sepeda motor, contohnya kapasitas sepeda motor adalah untuk mengangkut 2 orang, tapi digunakan untuk mengangkut 3 orang nanti, atau mengangkut barang yang berlebihan, sehingga pada saat digunakan itu bahasa Jawa, orang Jawa bilang, kita sering ngeden, tenaganya seperti hilang. Tapi kalau motor tersebut misalkan kita klaim ke dealer gitu, kita periksakan motornya baik-baik saja. Artinya dia bekerja berat karena ada kapasitas lebih yang harus dia lakukan, sementara kapasitas dia terbatas. Gitu. Semua organ-organ tadi akibat pola hidup kita selama ini yang mungkin tidak teratur, terus pola makan kita nggak baik, pola tidur kita nggak baik, pola istirahat kita, pola pikir kita juga nggak baik, itu menyebabkan ketidakseimbangan. Nah, ketidakseimbangan inilah yang terus membuat kita dikatakan menjadi sakit. Itu.
tubuh mengalami gangguan. Nah, kenapa sih teman-teman yang saya sering bicara terkait detoksifikasi itu adalah mengeluarkan toksin-toksin yang di tubuh. Toksin-toksin ini dari mana asalnya? Bisa saja yang pertama dari sisa metabolisme kita. Sisa metabolisme kita harusnya dengan otomatis bisa dikeluarkan oleh tubuh kalau tubuh itu seimbang. Maka kadangkala ini yang menyebabkan ketidakseimbangan tubuh sehingga tidak sepenuhnya toksin itu bisa dikeluarkan. Nah, itu menjadi timbunan, ditambah lagi kemudian nutrisi-nutrisi makanan yang kita makan sekarang kan banyak sekali paparan pestisida, kemudian makanan yang rekayasa genetik, bahan pengawet, penyedap. Nah, itu sangat mengganggu organ kita, terutama organ liver. Nah, organ liver kita ini sangat penting untuk mengontrol organ-organ yang lainnya. Nah, hebatnya organ liver kita ini adalah dia rusak 60%, kemampuannya tinggal 40% saja, parameter labnya masih baik-baik saja. Inilah kelebihannya organ liver kita. Tapi inilah yang membuat kita tidak aware, tidak waspada atas tubuh kita. Kenapa tidak waspada? Biasanya begitu orang sakit liver, apakah itu cuma sakit kuning atau apa, itu kan sudah parah, lemes. Dan orang yang terkena kanker liver biasanya sudah ketahuan itu udah pada stadium lanjut. Jarang sekali yang ketahuan pada saat stadium-stadium awal. Kenapa? Karena tubuh masih tidak merasa ada gangguan di tubuhnya. Karena liver itu dia rusak 60% saja, parameter labnya itu masih baik-baik saja. Nah, itu. Kemudian terkait detoksifikasi, nah program detok yang dijalankan oleh kita teman-teman detok batu empedu yang program detok empedu yang dijalankan oleh KGM ini sejak setahun yang lalu, bulan Maret tahun lalu sampai sekarang udah jalan ke batch 12, akan ke batch 13 itu teman-teman yang sudah mengikuti detok itu walaupun dikatakan detok empedu, tapi sebenarnya yang dilakukan adalah program detoksifikasi keseluruhan, bukan hanya empedunya saja. Di judulnya memang detok batu empedu karena apa? Yang bisa kelihatan oleh mata adalah keluarnya batu empedu pada akhir detok. Nah, kenapa? Padahal batu empedunya kok banyak segitu, Mas? Kok tidak selama ini? Kok pada saat pemeriksaan medis kok banyak nggak kelihatan? Sebagian besar batu empedu itu sebenarnya adalah batu liver. Itu kolesterol-kolesterol yang ada di liver. Jadi yang nampak kalau udah dia nampak USG ada batu empedu, biasanya itu adalah batu empedu yang batu empedu jenis kalsifikasi. Jadi yang mineral. Biasanya mineral pengerasan bilirubin dari cairan empedu. Tapi yang sebagian besar ada itu adalah lemak dan kolesterol. Nah, biasanya kalau orang di situ pada saat akhir detok nanti akan kelihatan siapa-siapa yang banyak minum konsumsi konsumsi suplemen, biasanya warna batu empedunya itu nanti cenderung kuning. Yang kolesterol biasanya hijau ke hitam-hitaman. Nanti orang yang banyak obat-obatan biasanya nanti terlihat ada yang putih-putihnya itu, yang batu-batu itu putih. Nah, selama program detoks batu empedu itu, kita melakukan detoksifikasi bukan hanya kantong empedunya,
Yang didetoksifikasi adalah organ liver, organ pankreas, ginjal, saraf-saraf limpatik, gitu. Itu semua kita lambung. Makanya juga kita bersih-bersih. Biasanya teman-teman yang punya gangguan mulai dari GERD, asam lambung tinggi, darah tinggi, kemudian yang gampang masuk angin, nanti setelah detox bisa kembali pulih. Apakah sama langsung pulih? Ya semua tergantung kepada kondisi masing-masing tubuh. Artinya bagaimana pola hidup kita sebelum detox kemarin sangat berpengaruh kepada kondisi pasca detox. Jadi, Mas, saya ada yang baru sekali detox, kok masih ada ini nggak bisa sekali. Iya, bagaimana kondisi, seberapa banyak toksin yang ada di tubuh itu, kemudian dengan pola hidup yang kita jalani, belum tentu bisa sekali detox itu beres. Tapi beberapa teman ada yang sudah menjalani sampai detox liver, banyak juga. Mungkin di sini kalau ada Mas Gunawan itu dulu pernah hipertiroid, pernah alerginya dia juga tinggi. Mas Gunawan itu menyelesaikan tahapan-tahapan program detox sampai detox batu ginjal. Alhamdulillah sekarang alerginya itu sudah sangat berkurang banyak, yang tadinya tiap hari minum obat anti biduran, sekarang itu setiap kontrol 3 bulan itu mengambil obat untuk 3 bulan, yang dikonsumsi paling 1 atau 2 saja selama 3 bulan itu. Nah, terus terkait perbaikan organ pankreas, itu banyak teman-teman yang sudah divonis diabetes bisa pulih, beberapa itu yang bahkan sudah pakai insulin, bisa lepas insulin dan hanya menggunakan insulin jika perlu saja. Jadi sudah tidak lagi sehari bisa 3-4 kali insulin atau sekali, tergantung keparahannya kemarin, dan sekarang hanya gunakan insulin uh, kalau perlu saja. Nah, terus banyak teman-teman yang berpikir, Mas, kok nggak bisa langsung pulih? Nah, tubuh kita, organ-organ kita itu sebenarnya menjadi berat, menjadi ada gangguan itu bukan proses sebentar. Makanya pemulihannya sebenarnya juga tidak bisa seketika itu juga. Ada beberapa yang kayak, lo kalau kita minum obat itu pulih. Ya, kalau minum obat, sepanjang dia masih minum obat untuk mengatasi darah tingginya, kalau misalnya apakah bisa dikatakan dia sembuh? Belum. Buktinya dia masih minum obat. Kalau dikatakan sembuh, dia tanpa konsumsi obat lagi, eh, darah tinggi, tensinya stabil. Tanpa minum obat kolesterol lagi, dia stabil kolesterolnya. Tanpa minum obat-obat diabetes lagi, dia stabil gula darahnya. Itu karena kalau dia masih konsumsi obat, artinya organ tubuhnya belum pulih. Tuh. Oke, makanya pada saat detox itu benar-benar kita beres-beres tubuh. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin kita tanya jawab dulu sebelum nanti eh, saya menjelaskan peran bagaimana terapi ITERA bisa membantu tubuh. Silahkan kita diskusi dulu, tanya jawab. Mungkin yang mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu bisa raise hand. Silahkan. Kalau nggak ada yang tanya, saya lanjutkan peran
terahertz untuk membantu pemulihan kesehatan kita. Jadi apa sih kenapa terahertz itu terapi terahertz bisa membantu pemulihan kesehatan kita? Nah, oke. Terapi terahertz ITERA ini sebenarnya adalah terapi menggunakan alat yang menghasilkan gelombang tera. Gelombang tera ini adalah gelombang antara microwave dan inframerah. Jadi dia ada gap antara inframerah dan microwave. Seperti kita tahu bahwa tubuh kita juga ada frekuensinya. Itu saya setiap tubuh kita adalah punya frekuensinya. Nah, tubuh menurut Dr. Bruce Taino bahwa rata-rata frekuensi sehat tubuh manusia itu adalah antara 62 sampai 78 MHz. Kemudian kalau dia sampai dengan di bawah 62, misalnya frekuensi tubuhnya itu di 58 MHz, imun tubuhnya mulai berkurang. Biasanya kalau dia sudah sampai di orang yang gejala flu, pilek, biasanya frekuensi tubuhnya di sekitar 55 MHz. Kemudian orang yang gangguan herpes, kupang berjamur, itu frekuensi tubuhnya di sekitar 52 MHz. Orang-orang yang terkena kanker, itu frekuensi tubuhnya sekitar 42 derajat, 42 MHz. Nah, ITERA ini, frekuensi terahertz itu ternyata dia bisa menginduksi sel, jadi dia menginduksi sel dengan gelombang teranya itu, dengan terahertz dia membuat sel yang tadinya sehat menjadi makin sehat, kemudian yang pasif diaktifasi, kemudian sel-sel yang rusak diganti dengan proses regenerasi sel. Nah, sel-sel yang abnormal ini dibuang. Gitu. Nah, kenapa bisa terjadi begini? Karena gelombang ITERA-nya itu bisa menembus ke tubuh kita sampai sekitar 20 atau 30 cm ke dalam tubuh. Nah, kemudian karena dia membawa panas, gelombang terahertz ini akan efektif di tubuh apabila dia pembawanya adalah termal. Jadi kalau nggak ada panasnya, terahertznya tidak bisa efektif ke tubuh kita. Oke. Nah, karena dia bisa melakukan gelombang tera ini bisa melakukan penetrasi ke tubuh dengan memanaskan apabila dilakukan blow di daerah sumsum tulang belakang, dia memanaskan. Nah, memanaskan sumsum tulang belakang ini sangat penting karena apa? Di sumsum tulang belakang kita adalah pusat stem cells kita, pusat sel induk kita, di mana sel induk ini berperan penting dalam proses regenerasi sel kita. Nah, proses regenerasi sel ini penting karena apa? Karena setiap sel yang mati pasti akan digantikan oleh sel yang baru. Nah, kualitas sel yang baru akan menjadi lebih baik apabila stem cell-nya optimal. Itu secara fisika itu. Nah, stem cell proses regenerasi sel yang baru ini dipengaruhi oleh dua hal. Kualitas stem cell-nya, kemudian bagaimana nutrisi yang kita konsumsi, bagaimana nutrisi yang kita makan itu sangat penting
juga. Jadi regenerasi sel itu bukan semata-mata hanya secara fisika kita lakukan. Proses penggantian sel bergantung juga kepada nutrisi yang kita konsumsi. Makin baik nutrisinya, kualitas sel yang bagus itu akan menjadi lebih baik juga. Makanya bahan makanan dan cara, jadi bahan makanan yang baik diolah dengan cara yang baik, dikonsumsi dengan cara yang benar, itu menghasilkan nutrisi yang mudah dan optimal diserap oleh tubuh kita. Contohnya begini, bahan makanannya sama, misalnya contohnya aja sayur, eh, contohnya daun kelor. Daun kelor itu kalau kita konsumsi biasanya paling sering adalah di masak sayur bening. Daun kelornya sudah baik bahwa dia mengandung antioksidan yang tinggi. Tapi kalau kita cara memasaknya, membersihkannya, mungkin pohon kelor yang satu nggak pernah kena pestisida, sementara pohon yang satu terletaknya di pinggir sawah yang sawahnya sering disemprot. Nah, bagaimana cara mengolahnya juga, bagaimana kita membersihkan, otomatis kualitas daun kelor yang tidak terkena paparan pestisida pasti akan menjadi lebih baik daripada daun kelor yang di pinggir sawah yang sering kena semprot. Kondisi ini juga akan mempengaruhi hasil akhirnya. Kemudian bagaimana kita mencucinya. Kalau yang kena pestisida kemudian bisa diatasi mungkin dengan direndam oleh ekoenzim 40 menit sehingga kadar pestisidanya menjadi luruh gitu. Jadi menjadi berkurang. Terus bagaimana memasaknya? Kalau memasak sayur bening, orang kadang sampai ungu apinya menyala. Nah, kalau sayuran hijau, jika dimasak terlalu panas, biasanya enzimnya akan rusak. Jadi kualitas nutrisinya akan juga berubah. Itu baru dari cara memasaknya aja. Jadi supaya dia kualitas nutrisinya baik, enzimnya tetap terjaga, cara masaknya bagaimana? Contoh aja ya, daun kelor, sayur bening gitu. Jadi masak dulu airnya dan bumbu dimasukkan, setelah mendidih airnya baru kita masukkan daun kelornya atau daun bayamnya, kemudian apinya dimatikan, ditutup dan biarkan dia matang dengan sendirinya. Nah, kalau tetap biasanya kan ibu-ibu suka masak itu ya tetap panas di atas api. Nanti enzim dan vitaminnya menjadi rusak. Jadi pada saat kita konsumsi itu juga berpengaruh, nutrisinya udah banyak yang hilang. Nah, kemudian bagaimana cara konsumsinya kita makan itu? Nah, cara konsumsinya kita makan itu juga berpengaruh. Misalnya kalau kita mengunyahnya sedikit, tidak cuma beberapa kali kunyah saja, enzim amilasenya yang dari mulut tidak keluar banyak untuk membantu proses pencernaan selanjutnya di lambung. Jadi kadang orang hanya mengunyah 1, 2, 3 sudah di 3 kali sudah. Sementara enzim amilase ini sangat penting dalam pengolahan makanan. Apabila enzim amilase yang di mulut dihasilkan oleh rongga mulut ini, dikeluarkan oleh rongga mulut ini tidak pencampur dengan baik oleh makanan kita, otomatis nanti penyerapan nutrisi di lambung, dalam proses pengolahan di lambung tidak berjalan dengan baik. Makanya perlu kita mengunyah banyak. Karena biasanya begini, kalau teman-teman yang sudah ikut detox, selalu saya anjurkan untuk mengunyah setiap makan, menganjurkan mengunyah dengan banyak kali. Artinya kunyahlah lebih lama dari biasanya agar emilasenya cukup, kemudian nutrisi yang ada di makanan tersebut bisa diserap dengan optimal nanti di usus setelah pengolahan di lambung. Biasanya teman-teman yang mengunyah agak lama itu eh, baru makan sedikit rasanya sudah kenyang. Kenapa demikian? Karena biasanya organ pencernaan kita
apabila mengolah makanan yang kita makan, apabila enzimnya cukup, kualitas makanannya baik, organ kita akan memberi respon pemberitahuan ke otak kita bahwa cukup makannya, kenyang. Nah, apabila kita makannya buru-buru, kualitas gizi nutrisinya juga tidak pas dengan tubuh kita, seolah-olah kita makan banyak kok nggak kenyang-kenyang. Nah, itu karena itu. Nah, kemudian juga proses di usus, bagaimana tingkat kebersihan usus kita, bagaimana probiotik yang ada di usus kita, itu sangat sangat berpengaruh juga bagaimana kita mendapatkan nutrisi yang digunakan untuk regenerasi sel dari makanan yang kita makan. Semuanya adalah kita lihatnya secara utuh dan menyeluruh. Jadi itu kesehatan kita lihat dari secara keseluruhan itu. Oke, kembali lagi ke terapi ini. Nah, gelombang Tera ini ternyata juga bisa membersihkan penyumbatan. Biasanya penyumbatan ini karena kolesterol, lemak jahat, gitu. Biasanya kalau teman-teman yang menderita kolesterol tinggi, saya langsung sarankan dia untuk stop gula supaya risiko penyumbatannya bisa dikurangi dulu sampai kadar kolesterolnya diturunkan. Proses ini tidak serta-merta secepat itu karena proses penyumbat pada saat dia lepas penyumbatannya, semua bahan itu ada di dalam sirkulasi darah kita. Makanya kita perlu makan makanan yang sangat dapat membantu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme itu dari tubuh. Nah, makanan yang paling baik dikonsumsi dan harus lebih banyak dari biasanya itu adalah sayuran dan buah. Kurangi protein hewani, hanya protein nabati saja sementara. Dan ada beberapa buah-buahan yang dilarang untuk mengoptimalkan proses detoksifikasi pada saat kita melakukan pembersihan tubuh. Tadi membersihkan penyumbatan itu juga adalah proses pembersihan tubuh. Nah, kemudian gelombang Tera ini karena dia juga dibawa pengantarnya adalah termal, panas, dia akan menaikkan suhu tubuh kita. Nah, jika suhu tubuh kita naik, artinya bukan temperatur suhu tubuh itu naik, bukan terus kita jadi demam. Jadi misalnya orang olahraga biasanya kan juga suhu tubuhnya meningkat. Nah, gitu. Nah, terapi gelombang Tera ini juga meningkatkan suhu tubuh. Nah, kalau suhu tubuh kita meningkat 1 derajat saja, kemampuan tingkat kekebalan tubuh kita, imunitas kita itu akan meningkat sampai 5 kali lipat. Nah, itu Hippocrates itu Bapak kedokteran dunia itu mengatakan bahwa jika ada cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit bisa diobati. Nah, tadi kan disinilah Theracare ini memainkan perannya karena gelombang Tera dan panas yang dihasilkan oleh Tera ini bisa menembus penetrasi ke dalam tubuh 20 sampai 30 cm sehingga dia bisa menghangatkan sampai menginduksi sel kita sampai ke organ-organ dalam kita. Jadi bukan hanya di luarnya saja. Oke, ini adalah titik-titik di mana pada saat terapi terus timbul gangguan, rasa tidak nyaman di titik-titik ini. Nah, di sini biasanya di sini kita akan jadi tahu bahwa di mana ada gangguan di organ dalam kita. Nah, apabila terdeteksi seperti ini, kami biasanya menganjurkan orang yang diterapi untuk melakukan pemeriksaan
pemeriksaan lanjutan medis lanjutan untuk memastikan apakah benar organ tersebut bermasalah. Karena terapi yang kita lakukan tidak, artinya gini, tidak menggantikan tindakan medis dari titik-titik meridian dan akupuntur yang di tubuh bahwa itu mewakili meridian atau titik akupuntur organ tertentu. Nah, jika di situ terasa sakit, makanya kita bilang bahwa ada gangguan di organ tersebut. Tapi saya selalu menyarankan lakukan pemeriksaan medis karena itu penting medis, kita bisa tahu pemeriksaan medis kita lakukan, langkah seperti apa yang akan kita pilih untuk menyehatkan tubuh kita. Beberapa orang memilih jalan patogenesis, mengobati saja, tapi beberapa orang memilih dengan cara salutogenesis, mengembalikan kemampuan tubuh untuk menyembuhkan dirinya, kembali ke sumber sehat. Sementara itu saya dari mungkin akan ada tanya jawab, silahkan. Nggak ada tanya jawab, monggo. Ya, beberapa waktu yang lalu banyak ada beberapa yang japri saya terkait kanker. Saya bilang, saya menjelaskan bahwa sel kanker itu adalah sel normal kita yang mengalami mutasi. Biasanya itu adalah sel yang kalau sel normal kita adalah sel aerob, dia butuh oksigen. Nah, setiap manusia itu punya sel kanker. Cuma seberapa dia menjadi aktif atau mengganggu atau tidak, itu ada. Tergantung kondisi tubuh masing-masing. Sel kanker itu sebenarnya bukan penyakit, dia adalah sel yang sedang berupaya mempertahankan dirinya. Gitu. Kenapa dia mempertahankan dirinya? Jadi pada saat sel kekurangan oksigen, dia sel yang tadinya aerob, butuh oksigen, akan berupaya mempertahankan dirinya untuk supaya tetap hidup, dia menjadi anaerob. Nah, untuk itu dia menjadi bermutasi dari aerob menjadi anaerob karena kekurangan suplai oksigen ke sel tersebut. Nah, yang kedua, biasanya dia menjadi kekurangan oksigen karena lingkungan sel itu asam, jadi tubuhnya asam. Gitu. Nah, ini faktor-faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan sel kanker. Nah, biasanya juga orang-orang yang rentan terkena kanker adalah orang-orang yang insomnia, orang-orang yang tidak bisa tidur pada waktu antara jam 10 sampai jam 3, jam 2, jam 3 itu. Karena apa? Masa-masa itu adalah masa-masa di mana liver kita melakukan kasih. Masa akan melakukan pekerjaannya bersih-bersih racun. Nah, orang-orang insomnia dia tetap melek, kemudian sehingga liver itu tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, itu sehingga livernya jadi kerja berat. Terus satu lagi, orang-orang yang insomnia itu produksi melatoninnya, hormon melatoninnya itu tidak sempurna. Melatonin itu akan terbentuk, akan menjadi baik jika satu, dia tidurnya pulas dan tidak terkena lampu. Jadi tidur dalam keadaan gelap. Nah, apa fungsinya melatonin itu apa?
Yang paling utama melatonin itu adalah dialah yang menekan sel kanker. Jadi biasanya orang-orang yang insomnia, resiko terkena kankernya juga tinggi. Oke, ini saya lihat ada pertanyaan di chat. Ada dampak samping tidak untuk terapi Etera ini? Kedua, berapa kali mengenyah cukup baik untuk cukup enzim yang baik? Gitu. Ya. Terapi Itera ini boleh dikatakan sampai saat ini saya belum jumpai efek sampingnya. Artinya begini, lakukanlah terapi Itera mengikuti SOP yang diajarkan, yang disampaikan biasanya. Jadi asal SOP-nya diikuti, insya Allah tidak ada sampai saat ini teman-teman yang saya tahu, yang saya pantau menggunakan ini sampai saat ini juga belum ada efek samping. Teman-teman yang lain saya juga belum menemukan efek samping. Asal lakukanlah sesuai SOP-nya. Contohnya perlu kehati-hatian jika terapi untuk orang yang diabetes. Terus jangan sampai kita karena ini menyangkut terapi frekuensi energi fisika kuantum gitu. Faktor penting yang harus diperhatikan adalah yang diterapi itu harus percaya dan ikhlas menerima terapinya. Itu faktor penting. Dan yang menerapi juga harus ikhlas menjalaninya, melakukan terapinya. Jadi ini sangat penting karena ini kan energi, proses fisika ya. Kita jangan sampai teman-teman yang melakukan terapi jangan sampai terlalu overclaim bahwa semuanya bisa. Jadi kita baru secara fisika. Juga makanya tadi saya ceritakan bahwa faktor-faktor nutrisi, faktor-faktor manajemen emosi, pola tidur tetap harus diperhatikan. Kita jangan sampai lengah oleh apa kesembuhan semu di awal, sehingga melupakan hal-hal yang penting lainnya. Karena proses kesembuhan, proses regenerasi sel itu tidak dalam proses sekejap. Beda jika proses sakit, rasa sakit atau nyeri akibat masalah otot, itu memang bisa cepat. Tapi kalau menyangkut organ, walaupun parameter labnya kondisinya menjadi udah nyaman, tetap tidak bisa segera berhenti terapi, tetap harus perhatikan pola makan, pola tidur, pola istirahat, pola olahraga dan lain-lain, termasuk manajemen emosi ini. Karena kita melihat kesehatan itu secara holistik. Ya, idealnya kalau mengunyah makanan itu sih 32 kali, tapi misalnya kita tidak bisa seluruhnya makanan yang kita makan itu 32 kali, paling nggak mulailah dengan beberapa kunyahan dengan secara optimal. Akan terasa sekali bedanya kita mengunyah 32 kali sama yang kita punya hanya 1, 2, 3 habis itu ditelan. Silahkan dicoba proses makan kita. Satu, mencoba membandingkan antara bahan yang baik sama bahan yang biasa-biasa saja. Contohnya kita konsumsi bahan-bahan yang makanan organik dengan konsumsi bahan makanan yang banyak paparannya, pestisida, mengandung pupuk kimia. Coba dibedakan. Pasti kita akan tubuh kita pintar, tubuh kita bisa membedakan rasa. Jadi biasanya energinya akan kerasa. Makan buah yang organik sama tidak itu sangat kerasa. Yang ada sesuatu yang mengalir di tubuh, energi itu, life force itu akan sangat beda sekali rasanya.
Kemudian pola makan, cara makan, perhatikan. Misalnya contohnya adalah bagaimana kita makan itu sangat penting. Misalnya dengan tidak mencampur protein dengan karbohidrat, artinya makan karbohidrat hanya dengan sayuran saja, kemudian proteinnya nanti dengan sayuran, tidak mencampur protein dengan karbohidrat. Kemudian antara pagi hari pada saat jam tubuh kita masanya pelepasan sampai jam 11, makanan yang paling baik kita konsumsi adalah buah. Dan kalau kita makan buah, sebaiknya makan buah tidak sesudah makan. Makan buah sebaiknya dilakukan 1 jam, 40 menit sampai 1 jam sebelum makan. Sebelum makan juga kita minum dulu. Kalau dan sesudah makan tidak langsung minum, tidak minum yang manis-manis atau minuman dengan perasa pada saat kita makan, karena itu akan mempengaruhi, akan terjadi proses fermentasi nanti di lambung. Nah, sehingga akan mengganggu proses pencernaan kita yang mengakibatkan nutrisi yang dari makanan tersebut tidak optimal kita serap. Itu saja yang tanya tadi sudah. Oke, silakan teman-teman kalau mau diskusi atau mau tanya jawab, monggo. Kita malam hari ini mungkin nanti kita akan diskusi di sesi-sesi yang lainnya. Nah, untuk teman-teman yang akan detox, nanti lihat pengumuman di grup beberapa grup KGM, silahkan mengisi G-form dulu, kemudian nanti kita akan masukkan ke dalam grup detox. Nah, di sana akan diterangkan secara detail detoxnya. Oke, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk hadir pada malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif. Bersama.